Kita kembali lagi tentunya di Smart FM 101.1 The Spirit of Indonesia Smart Community. Tepuk tangannya dulu dong. Yeay, BKC. Nah, tapi ada yang berubah nih, kita kedatangan orang-orang baru nih. Oke, kalau kita perkenalkan diri dulu ya, mulai dari sana. Seperti biasa, namanya siapa, aktivitasnya apa, dan angkatan berapa di BKC. Silahkan untuk smart listeners and viewers, boleh menghadap ke sana, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa Safani. Aktivitasnya sekolah. Aktivitas saya sekolah. Saya masuk karate dari akhir tahun 2023. Dari akhir tahun 2023, 1,5 tahun ya. Oke, kalau boleh tahu sekolahnya ini di mana dan kelas berapa nih? Saya sekolah di SMP 2, saya kelas 9B. Kelas 9B. Oke, kelas 9 itu berarti kelas 3 SMP ya? Oke. Oke, zaman saya nggak ada 9. Kelas 3 aja ya, 3 SMP, 3 SMA kayak gitu-gitu ya. Berarti SMP kelas 9 ya, seperti itu. Nama panggilannya siapa? Selfie. Oke, selamat datang Selfie ya di studio Smart FM di program Smart Community. Selanjutnya silakan perkenalkan diri, namanya siapa, aktivitasnya apa, kemudian angkatan berapa di BKC. Silakan. Perkenalkan, nama saya Zulfa Cilakanza. Panggilannya? Aktivitas saya sekolah Kelas 2 SMP. 2 SMP. Oke. Angkatannya? Akhir 2023. Akhir 2023. Panggilannya siapa? Panggilan saya Zulfa. Selfie Zulfa ya. Oke, next selanjutnya. Tahu pertanyaannya kan? Oke, silakan dijawab langsung. Boleh? Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Pratama Ibrahim. Saya angkatan 2022 akhir. Oke. Saya kelas 2 SMP dan aktivitas saya sekolah. Oke. Nama panggilannya? Nama panggilan saya tuh Akil. Oke. Selfie Zulfa Akil. Selanjutnya. Oke. Perkenalkan, nama saya Valen Fauzan Gatswakari. Biasanya saya dipanggil Valen. Yang paling kece ya namanya di sini ya, Valen. Lanjut. Aktivitas saya sekolah. Saya masuk karate itu dari 2022 akhir. Oke, berarti udah 2 tahun lebih ya, sedikit ya. Oke, Valen ya. Oke, baik, selamat datang ya Valen di studio Smart FM ya, Smart Community. Baik, saya ingin bertanya dengan pertanyaan yang serupa tadi, dari Valen dulu aja deh. Kenapa memilih BKC sebagai salah satu komunitasnya? Karena saya yakin bahwa saya bisa menjaga diri saya dari orang lain atau apakah yang berbahaya. Oke. Nah, manfaat yang sudah dirasakan gitu setelah masuk BKC apa nih? Manfaatnya itu saya bisa menjaga etika, mengendalikan emosi dan jujur dan berani. Oke. Sesuai yang diterapkan di BKC ya, seperti itu ya. Oke, jadi amanah juga ya. Insyaallah. Oke, terima kasih. Saya kesini nih, alasannya masuk di BKC dan awal mulanya ceritanya kayak gimana? Alasan pertama saya masuk itu saya ingin coba-coba, tapi dalamnya saya tambah suka dan akhirnya berfokus untuk karate. Oke, jadi awalnya coba-coba dulu, kayak iklan ya, coba-coba ya. Jadi coba-coba dulu, awalnya berangsur-angsur suka, akhirnya mendalami kayak gitu ya. Nah, manfaat yang udah dirasakan gitu sejak masuk ke BKC apa aja tuh? Mungkin mental semakin kuat, percaya diri, dan mungkin lebih fit aja juga ya, lebih bugar, lebih fit, nggak gampang sakit kayak gitu. Iya, lebih nggak gampang sakit. Nggak gampang sakit. Wah, luar biasa. Nah, kalau kita berbicara mengenai BKC, apa yang paling kamu suka di BKC? Kan banyak tuh kegiatan-kegiatan atau mungkin tur-turnya atau pertandingan. Di bagian mananya kamu suka? Mungkin ya pengalamannya, pergi-perginya kah, tur-tur bertanding atau perekrutan atau latihannya atau apanya yang paling kamu suka di BKC? Pengalaman yang suka itu mungkin dapat banyak teman. Oke. Dan mungkin prestasi walaupun belum terlalu bagus.
Oke, jangan bilang dong walaupun terlalu bagus, pasti akan bagus ya, Ya, seperti itu ya. insyaallah. Harus optimis ya. Oke, baik. Saya ke Teh Dian. Pengalaman mungkin ada. Masih ada pengalaman yang lain. Kemana? Nah. Mungkin pengalaman Bukan, yang jangan mungkin terus. pengalaman yang paling saya suka itu waktu saat pergi ke Bandung untuk ujian kenaikan. Wow, ke Bandung ya. Oke, naik pesawat dong ya. Iya, naik pesawat. pesawat. Gimana rasanya naik pesawat? Naik pesawat apa itu? Telinga betul naik pesawat itu. Kayak gereng telinga, gitu ya. tertutup. Lucu ya. Pesawat apa dulu? Pesawat Hercules. Nah, Wow. Yang mungkin pengalaman yang anak-anak nggak bisa lupa. Wow, Hercules ya. Bawa pakai Hercules. Luar biasa. Oke, selanjutnya saya ke Teh Dian ya. Ya. Nah, Teh Dian, kalau untuk anak-anak bisa gabung seperti ini kan pasti ada prosedurnya. Ya. Seperti apa sih mekanisme untuk masuk ke sini? Apa aja syarat-syaratnya dan biasanya kalau buka itu setiap kapan kayak gitu? Terima kasih. Saya biasanya setiap saat buka. Mhm. Dan biasanya memang kalau di sekolah itu kita biasanya pada saat tahun ajaran baru, kenaikan tingkat itu, kenaikan kelas, itu memang biasanya kita diminta untuk bersosialisasi, mengadakan demonstrasi penampilan, itu supaya menjadi untuk minatnya ya, mengajak gitu, melihat penampilan anak-anak, dan saya libatkan anak-anak semua. Kalau syaratnya, misalnya ada nggak sih syarat khusus misalnya dia harus betul-betul sehat atau ya. dia harus apa gitu ya, tinggi badan, kemudian usia dan sebagainya. Ada nggak sih yang dari umum sampai teknis itu apa aja gitu? Baik, kalau syarat itu nggak ada sih yang spesifik. Ah. Yang penting sehat badan. Kalaupun ada sakit, saya minta dilampirkan sakitnya apa, riwayat penyakitnya. Oke. Karena kami pun akan treatment gitu kan. Ketika ada anggota masuk, saya tahu oh ini punya sakit asam lambung misalnya, atau punya penyakit ini, kita akan treatment. Jadi kita pun akan membatasi ketika diberikan materi yang tidak mampu. Jadi saya tahu penyakit-penyakit si anak. Oke. Dan untuk persyaratan yang lain itu mengisi formulir registrasi. Oke. Ada sekian biaya. Oh, jadi cukup simpel ya, seperti itu. Simple sekali. Mhm. Jadi saya buka dari usia 3-4 tahun sampai semaksimalnya. Nggak ada batas sih. Nggak ada batasnya. Batas atas itu nggak ada. Oke. Karena menurut saya pernah melatih usia mungkin udah 50-an. Wow. Saya justru lebih muda. Karena saya kan pernah melatih security. Oke. Security hampir di Oh, jadi Makassar. banyak juga yang masuk itu untuk kebutuhan kerja juga. Betul. Bukan cuma yang daftar itu pelajar-pelajar umum Bukan. atau daftar begitu aja tanpa misalnya memikirkan tujuan yang memang betul-betul urgent. Tetapi Ya. ternyata ada memang yang Ada. udah jelas tujuannya kemudian masuk. Seperti Betul. misalnya security dan Security. sebagainya. Karena itu kan bagian dari pekerjaan ya, Oke. penunjang. Jadi mereka akan, saya punya cerita, salah satu anggota saya sempat selesai masa kontraknya di salah satu perusahaan security. Tapi akhirnya dia lampirkan karena saya rekomendasikan pada saat itu ujian, akhirnya dia punya ijazah karate. Oke. Ijazah karate naik tingkat. Dan itu dia lampirkan, akhirnya dia diterima lagi kerja itu. Manjur ya. Iya. Oke. Jadi poin plusnya itu bukan hanya sekedar sehat, prestasi, bisa penunjang terhadap karir. Oke, betul Ya betul kan? betul. Langsung bukti yang bicara ya, Betul. dan langsung manjur gitu. Saya terharunya karena ketika dia diterima, dia datang ke rumah saya, bilang terima kasih. Masya Allah. Itu kan mungkin bagi orang itulah yang saya bilang kita bisa bermanfaat, itu luar biasa. Betul. Itu ketika bukan hanya saya bilang bukan harta atau uang atau materi, Iya. tapi ya. kebanggaan, ada rasa terima kasih, ikhlas, tulus, itu kan kayak itu dalam Iya, menurut dan saya. itu merupakan sepertinya ternilai. apresiasi tertinggi Ya, ya, seperti betul. itu, karena memang berterima kasihnya pun langsung didatangin ke rumah. Betul. Kayak gitu ya. Itu saya terharu. Betul luar biasa ya. Baik, saya ke sini dulu. Iya, gimana cewek-cewek?
Oke, nah kenapa nih masuk ke BKC? Apa alasannya? Gimana awalnya? Karena panggilan teman. Oh, dari panggilan teman ya. Tapi manfaat yang dirasakan setelah masuk apa aja? Ayo, apa manfaatnya yang harus jujur ya? Manfaatnya apa? Gimana? Yang udah dirasakan gitu, apa gitu? Percaya diri. Lebih percaya diri, terus apa lagi? Badan lebih sehat. Badan lebih sehat. Apa? Aha. Banyak apa? Eh, Banyak. banyak Sod. banyak Banyak teman. Banyak teman. Banyak saudara. Banyak teman, banyak saudara ya. Dikagumi juga enggak sih? Terus orang tua bangga gitu ya karena anaknya istilahnya apa ya, bisa bela diri, lebih sehat dan punya potensi untuk bisa meraih prestasi ya. Seperti itu. Oke, saya ke sini nih. Oke, apa alasannya masuk ke BKC dan manfaat yang telah dirasakan? Karena nggak ada kegiatan di rumah. Jujur banget. Jujur banget sih. Oke, jadi maksudnya pengen lebih produktif gitu ya. Iya. Supaya ada kegiatan ya, ada aktualisasi diri. Mungkin masih ada hubungannya kali ya dengan corona saat itu. Iya enggak sih? Masih ada hubungannya. Waktu itu masih pembatasan. Nggak ada kegiatan, nggak tahu mau ngapain. Ada hubungannya. Oke, jadi kemudian beralih ke BKC karena di sana tuh produktif gitu ya. Nah, setelah beralih ke BKC selama 1 tahun 2 tahun belakangan ini, apa yang dirasakan dampak positifnya gitu? Alhamdulillah. Mic-nya tubuh boleh saya- lebih dekat ya. Alhamdulillah tubuh saya menjadi lebih kuat, Mhm. lebih percaya diri, Mhm. sama Sama apa nih? Boleh, oke. Silakan diutarakan. mempunyai banyak teman. Oke, mempunyai banyak teman. Prestasi. Dapat prestasi juga ya. Oke. Nah, kalau misalnya ternyata diledekin nih sama temen, kira-kira kamu bisa nahan nggak sih supaya nggak keluar bela dirinya, atau jangan-jangan pernah kelepasan nih atau gimana? Pernah ada pengalaman kayak gitu nggak sih selama masuk di BKC? Ya, Nggak ada. oh belum, nggak ada. Jadi belum pernah. Oke. Tapi Ditahan. jangan sampai ya. Jangan sampai kelepasan kayak gitu ya. Maksudnya diledekin di bulu tiba-tiba hantam anaknya orang. Kayak gitu ya. Enggak ya, janji ya. Iya. Iya, kecuali mungkin kalau itu tadi ya Teh ya, sudah dalam ranah mengancam keselamatan jiwa. Itu memang ya, sebagai bentuk pertahanan diri seperti itu ya. Kita putar dulu dong. Oke, saya pengen bertanya dulu ya. Kalau sosial media dari BKC ini ada nggak sih Teh? Boleh disebutin ke pemirsa yang ada di rumah. Kalau di IG kita punya BKC Spendubar, Dojo Spendubar, BKC Spentipal SMP 3 Palangga, Oke. BKC Smadak atau SMA 22 Goa. Oke, yang paling besar tuh sosial medianya yang menaungi. Paling besar itu ada juga yang paling ini BKC Sulsel Oh, BKC Sulsel di Instagram. Oke. Jadi kita punya BKC Sulsel dan setiap dojo atau ranting itu kita punya memang media sosialnya masing-masing. Nah, biasanya event-event yang menyeluruh itu baru kita posting di media sosial yang BKC Sulsel. Oke. Saya kembali ke sini lagi ya, boleh Teh mic-nya. Ya. Kalau bentuk dukungan orang tua nih seperti apa dengan masuknya ke BKC? Apa selalu diantar atau dikasih uang jajan ekstra atau diajak healing-healing karena udah punya prestasi atau apa nih? Apa bentuk dukungannya orang tua? Pertama saya masuk di BKC, saya biasanya diantar karena belum tahu berkendara. Oh, sampai sekarang? Sekarang sudah bisa berkendara Oh. karena diajar. Oke, sekarang udah bisa. Kemarin belum ya. Oke, kalau boleh tahu udah berapa lama pintar berkendaranya? Udah baru-baru aja atau udah gimana nih? Sudah agak lama, hampir 1 tahun. Oh, hampir 1 tahun. Gimana rasanya udah bisa naik motor dengan enggak? Lebih enak kemana-mana ya?
Ya bisa jalan-jalan. Bisa jalan-jalan ya. Oke. Nah, kalau misalnya selama masuk di BKC ini yang paling disenangi itu apa gitu? Apakah tur-turnya atau perekrutannya atau bertemannya atau latihannya atau makan barengnya atau baku ganggu-ganggunya? Suka yang paling disenangi itu apa gitu di dalamnya? Latihannya dan yang healing-healing, yang pergi-pergi. Oh, yang healing. Latihannya dan healing-healingnya ya. Kalau misalnya ada teman yang pengen disupport atau misalnya kamu yang berlatih di sana suka ke sana kemari ya kayak gitu ya. Healing-healingnya ya. Oke, luar biasa. Selain latihan dia dapat komunitas main game. Oke, jadi sekali dayung ya. Katanya selain latihan dapat komunitas main game juga. Ya, Kayak gitu. Oke. Emang suka pergi-pergi? biasa juga jarang. Biasa juga jarang. Oke. Lucu itu kalau anak-anak begitu. Oke, baik. Selanjutnya saya ke sudut sana, jilbab lagi. Oke. Nah, apa harapan ke depan untuk BKC dan adik-adik di bawahnya kita, apa harapannya? Semoga komitmen. Oke, semoga komitmen. Terus apalagi boleh dikembangin, nggak masalah, boleh silakan. Malu ya. Nah, kalau untuk dirimu sendiri apa sih harapannya ke depan gitu? Semoga masih bisa bertahan di BKC. BKC, kalau perlu jadi pelatih juga. Amin. Amin ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah, apa harapannya untuk diri sendiri, keluarga, dan BKC? Apa? Ayo. Semoga kedepannya bisa jadi atlet. Semoga kedepannya Bisa jadi atlet. bisa. Oh, amin, amin. Nasional dan internasional ya. Amin. Oke, itu untuk diri sendiri. Kalau untuk keluarga, BKC-nya gimana BKC-nya? Apa harapan untuk BKC? Sekarang kan BKC udah 50 tahun lebih ya. Oh, luar biasa, 59 tahun ya. Oke, apa harapannya untuk BKC? Bisa lebih luas lagi. Iya. Ya? Apa sih pengembangannya BKC, bagaimana, lebih apa lagi? Lebih banyak inovasi, lebih banyak anggotanya kah? Lebih banyak cabangnya kah? Lebih berkembang. Lebih berkembang. Amin. Oke. Saya ke Teh Dian. Nah, ini yang sempat terlewatkan jumlah dari BKC ini di seluruh Indonesia itu gimana nih? Ada berapa? Kalau di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita sudah ada. Bahkan kita juga ada di beberapa negara. Kebetulan kader BKC kerja di luar. Saya kayak di Australia. Oke, jadi buka di sana. Ya. Wow. Di Australia, sama ada beberapa saudara saya, sahabat saya itu ada pernah sampai ke Paris. Wow. Ya. Sudah go internasional dong ya, Ya, BKC ya. bahkan atlet pertama Indonesia itu tahun sekitar tahun 2000-an, zaman saya masih ini, itu ada atlet dari BKC, juara 3 di Jepang. Wow, internasional, juara dunia. Juara dunia. Wow, Itu luar biasa, itu prestasi yang dan itu kebetulan sahabat saya juga di Bogor. Jadi saya memang merintis BKC ini bukan hanya di Sulsel. Saya mengawali dari beberapa daerah ke kota yang lain, dari Solo, Bogor, Kuningan, Cirebon. Nah, saya pindah ke sini. Luar biasa. Nah, harapannya nih untuk BKC. Harapan saya untuk BKC selain bertambah besar, berkembang, amin, baik di Sulsel maupun di tingkat yang lebih tinggi lagi, internasional, dan bahkan bisa merambah ke cabang-cabang kabupaten yang mungkin yang kecil-kecil tetap ada. Jadi bukan cuma makro tapi mikro juga mikro ya. juga. Oke, menyasar Dan gitu ya. Yang utama adalah semoga kita tetap konsisten. Amin. Dengan tujuan adalah membentuk karakter
karateka ini yang berjiwa bushido, semangat tapi tetap beretika, santun, tetap dijaga dan sanggup menguasai diri dan menjaga nama baik perguruan. Amin. Oke, selanjutnya kamu apa harapannya untuk BKC? Mungkin harapannya yaitu mungkin teater pecah belah Lebih solid maksudnya ya, lebih solid. lebih solid Ya, amin. Terus apa lagi? dan semoga tambah erat persahabatan di antara Amin. semua daerah. Amin. Oke, terakhir kamu apa harapannya untuk BKC dan diri sendiri, silakan. Harapan saya semoga BKC berkembang besar di Indonesia dan Amin. di negara lain. Di seluruh dunia ya, amin. Seluruh dunia. Bukan cuma membesar makro tapi mikro juga, menyasar ke daerah-daerah ya, ke desa-desa. Pokoknya menjelajah kemana-mana ya, gitu ya. Amin. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Terima kasih BKC Bandung Karate Club sudah hadir di tengah-tengah kita dalam program Smart Community di Smart FM. Ya, sekali lagi terima kasih, sehat selalu ya kita-kitanya. Sampai jumpa ya tentunya kita di lain kesempatan insyaallah. Jangan kapok-kapok kalau nanti diundang lagi ya. Seperti itu. Amin. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong untuk BKC. Ya, Smart Listeners dan viewers yang ada di rumah, itulah tadi ya selama 1 jam tentunya kita membersama ya, ditemani sama teman-teman dari BKC dari seluruh jenjang usia. Luar biasa sekali. Semoga tentunya BKC ini bisa sukses dan jaya. Pokoknya kompak selalu. Amin ya. Dan itulah tadi ya percakapan kita, dan insyaallah kalau misalnya ada yang tertarik boleh tadi ya di DM Instagramnya, silakan di follow. Dan ya sekian di edisi kali ini, kita jumpa lagi minggu depan dalam program Smart Community ya, Smart FM 101,1 ya, The Spirit of Indonesia Business Inspiration. Sampai jumpa pekan depan.